terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari inflasi masih rendah, di mana core inflation-nya masih positif. Nah, tentu kami lihat bahwa indeks keyakinan konsumen PMI juga full Februari masih tinggi 53,6. Ya, stimulus sudah terus dikeluarkan, bantuan-bantuan langsung kita percepat, termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan. Saudara, pada tahun 2025 sejumlah perusahaan bersiap gulung tikar dan melakukan PHK kepada para pekerjanya. Menyikapi maraknya gelombang PHK, Presiden Prabowo pun menyebut akan menyiapkan sebanyak 2,9 juta lapangan kerja per tahun, yang berarti akan ada lebih dari 14 juta lapangan kerja di era pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo juga mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak daya beli masyarakat dengan menerbitkan paket stimulus ekonomi. Paket stimulus ekonomi itu diantaranya kebijakan kenaikan upah minimum provinsi 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial di bulan Februari dan Maret 2025, pencairan tunjangan hari raya bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025, serta stimulus pada bulan Ramadan yang meliputi diskon tarif pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan. Lalu sudah seberapa jauh stimulus ekonomi pemerintah ini mampu menopang perekonomian masyarakat pada momentum lebaran di tahun 2025? Saya akan tanyakan seluruh pertanyaan ini, saudara, kepada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sedang bertamu di kediaman dari juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Mas Dede Prayudi. Mas Uki, terima kasih sudah Mas Dipo diizinkan untuk berkunjung di momen Lebaran ini, Mas. Terima kasih sudah mau hadir ke sini. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin dulu ya. Tentunya meskipun ini momen Lebaran, masyarakat mungkin berlibur, tapi tidak dengan pemerintah. Karena tentu pemerintah harus tetap berjalan, mencari solusi-solusi terbaik bagi masyarakat. Di tengah juga, Mas, ada fakta yang kemudian belakangan menjadi perbincangan. Bahwa banyak yang menyebut fenomena mudik di tahun 2025 ini dalam tanda kutip anomali. Karena proyeksi dari Kementerian Perhubungan ada 50 juta orang yang kemudian memutuskan tidak mudik. Apakah pemerintah melihat ini sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja, atau menjadi sinyal, ataupun mungkin sebuah dalam tanda kutip masalah yang harus dibenahi ke depan? Kita sudah mendengar ya, sudah mendapat laporan tentang proyeksi tersebut, dan kami harus melihatnya secara komprehensif ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada penurunan, kabarnya seperti itu ya, tapi kita harus breakdown lagi ya, kita harus breakdown lagi yang turun itu apa. Kalau kita melihat dari proyeksi tersebut, di sini perjalanan darat itu ternyata meningkat. Perjalanan darat meningkat. Kendaraan pribadi ini paling mencolok meningkatnya, lalu kemudian kereta api, lalu kemudian bus ini meningkat ya. Lalu kita lihat yang turun itu kemudian apa? Gitu, yang turun itu ada dua, yaitu laut ya, perjalanan antar pulau ya. Lalu yang kedua adalah perjalanan udara, terutama perjalanan udara yang antar pulau atau jaraknya jauh, kurang lebih seperti itu ya. Nah sayangnya proyeksi Kemenhub ini tidak menyebutkan sebabnya itu apa gitu. Jadi ini kaitannya dengan tujuan dari proyeksi tersebut memang hanya untuk mengantisipasi supaya rekayasa dan lain-lain itu berjalan dengan baik, kurang lebih seperti itu ya. Kalau tahun ini udara dan laut itu turun, kemudian darat itu naik, bisa saja dikarenakan memang sekarang ini kan sudah ada 3.000 lebih kilometer jalan tol dibuat. Lalu jalan yang bukan tol itu puluhan ribu kilometer. Jadi banyak sekali sebab yang kita harus dalami, dan ini membutuhkan penelitian mendalam. Tapi kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Jadi kami dapat pastikan kalau misalnya ada argumentasi yang mengatakan daya beli lemah, gitu. Kami sudah mengorek-ngorek datanya. Ternyata daya beli itu nggak melemah kok. Daya beli tidak melemah.
realisasi PPN meningkat, ya. Jadi realisasi pajak bruto itu meningkat 6,6% di bulan Maret dibandingkan di bulan yang sama tahun lalu atau year on year, begitu. Jadi kami melihat indikator ekonominya bagus semua nih, gitu. Tapi ada yang menarik, Mas, bahwa tentu Mas Uki juga sudah tahu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin sebelumnya juga sudah melakukan hitung-hitungan dan memprediksi ataupun memperkirakan penurunan ini juga berdampak pada melemahnya perputaran uang. Ada kurang lebih 20 triliun angka yang kemudian berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Saya sendiri nggak memahami atau kami tidak memahami bagaimana Kadin ya membuat hitung-hitungannya. Tapi pemerintah memiliki hitungan sendiri dan kami memproyeksikan, sekali lagi ini proyeksi ya. Jadi nanti untuk pastinya kita hitung saja nanti setelah momen ini selesai ya. Kami memproyeksikan ini uang yang berputar sekitar 287 triliun dari 146,5 juta jiwa pemudik, yaitu sekitar 52% penduduk Indonesia yang melakukan mudik. Ada satu fenomena juga yang menarik dan kami temukan di lapangan, Mas Uki, bahwa beberapa waktu lalu kami juga sudah berbincang secara langsung dengan salah satu pekerja di kawasan Jakarta Timur yang 10 atau 11 hari jelang Hari Raya Idul Fitri di PHK. Ya. Artinya ini tentu fenomena yang tidak bisa dianggap sebelah mata karena tentu ironis. Ya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak mudik. Dia tidak punya pilihan lagi selain menunda mudik. Ya. Bagaimana kemudian pemerintah satu memastikan bahwa masyarakat kita tetap dapat bekerja di kemudian hari setelah di PHK dan bagaimana kemudian menstabilkan kondisi mereka lagi, Mas? Tentu saja pemerintah dalam hal ini prihatin ya terhadap masyarakat yang kena PHK dan Presiden juga sudah menginstruksikan bahwa kawan-kawan kita yang kena PHK, terutama yang kemarin itu besar sekali ya, yang di perusahaan tekstil ya, itu supaya dicarikan lapangan pekerjaan yang baru, gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat fenomena yang terjadi itu apa, tentu saja kita nggak terhindarkan untuk melihat apa iya gitu ini PHK itu sebuah gelombang masif atau hanya mekanisme pasar biasa. Ada usaha yang tutup, ada usaha yang buka. Pak Menperin sendiri memaparkan data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian dan juga disandingkan dengan data BPS terkait dengan PHK. Gitu. Jadi kami menemukan fakta bahwa di tahun 2023 ya, per satu orang di PHK se-Indonesia, sektor apapun, industri pengolahan itu bisa menyerap 7 orang. Jadi perbandingannya kayak begitu. Di tahun 2024 sampai dengan akhir tahun kemarin, daya serap industri manufaktur meningkat lagi menjadi 1:14. Jadi satu orang kena PHK, 14 orang tertampung di manufaktur. Itu baru manufaktur, belum sektor-sektor yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ada fenomena baru juga, Mas, bahwa kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengeluarkan keputusan yang tidak kalah kontroversial. Betul. Untuk kemudian mempengaruhi kondisi global. Ada tarif 32% yang kemudian dikenakan kepada Indonesia. Apakah ini juga tidak mengkhawatirkan? Artinya, bukankah ini menjadi potensi, tentu kita tidak harapkan, tapi potensi inflasi, kemudian juga PHK, bukankah ini semakin besar? Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenko Ekonomi bahwa Indonesia akan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk menegosiasikan ulang ya angka 32% ini. Atau misalnya tetap 32%, tapi dipermudah untuk hal lain. Supaya barang Indonesia bisa lebih mudah masuk. Kurang lebih begitu. Baik, kita berharap bahwa kondisi entah itu di kalangan bawah, menengah, dan atas, ke depan tetap dalam kondisi yang baik ya, Mas ya. Siap. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Dede Prayudi ataupun Mas Uki, terima kasih. Terima jawabannya, kasih, Mas Dipo. Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus. Mas Heri, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah datang ke sini. Baik, Mas Heri, kita tahu bahwa banyak yang mengatakan Lebaran di tahun 2025 ini anomali ataupun terjadi tidak seperti biasanya. Bagaimana kemudian Indef memaknai fenomena ini? Ya, ini salah satu indikator ya yang sebenarnya sudah mulai terbaca gejalanya sejak tahun lalu. Kita ingat Lebaran tahun lalu ya 2024, ketika setelah Lebaran itu terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut. Nah, itu gejala yang sudah menunjukkan adanya perlambatan daya beli masyarakat, kemudian
berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa, dan ternyata hal itu berlanjut hingga tahun 2025 ini. Nah, indikator yang paling kelihatan jelas, pertama tadi betul jumlah pemudik berkurang, yang kedua adalah jumlah perputaran uang di saat Lebaran ini berkurang, gitu. Artinya kan kalau perputaran uang berkurang ini tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah menahan belanjanya melalui pengefisiensi belanja kementerian lembaga, ini dampaknya tentu terhadap sektor-sektor ekonomi, mulai dari sektor barang, jasa, ini tentu akan berpengaruh. Yang tadinya katakanlah permintaan terhadap suatu industri itu harusnya meningkat, tapi karena permintaannya turun akibat belanja pemerintah turun, nah maka industri-industri tersebut tentu akan menyesuaikan penggunaan tenaga kerjanya. Maka terjadilah PHK. Kemudian kalau PHK terjadi secara marak, apa yang terjadi terhadap pendapatan masyarakat tentu akan berkurang. Nah, ini juga indikator-indikator berkurangnya pendapatan masyarakat terlihat, salah satunya adalah dari jumlah tabungan yang berkurang untuk masyarakat kelas menengah bawah, kemudian juga jumlah pinjaman yang meningkat, gitu ya. Dan sayangnya ya ini belum ada solusinya seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat lagi indikator NPL, KPR, ini juga dikabarkan mengalami peningkatan. Nah, ini juga harusnya menjadi sinyal atau alarm yang menjadi perhatian bagi pemerintah, bahwa kalau misalnya ekonomi kita ingin bertahan, gitu ya, dari gejolak global, harusnya di sisi dalam negeri ada upaya-upaya untuk memberikan stimulus yang dampaknya langsung terasa bagi perbaikan daya beli, yang tentunya nanti akan diikuti oleh perbaikan dari sisi produksi. Oke, artinya harus ada respon cepat, salah satunya adalah pemberian stimulus dari pemerintah kepada masyarakat untuk kemudian merespon fenomena pada Lebaran 2025 ini yang kemudian anomali. Tapi yang kita tahu, Mas Heri, ada beberapa, katakanlah diskon lah, seperti misalnya diskon tarif tol, kemudian juga ada diskon tiket pesawat, diskon pariwisata, dan juga ada diskon belanja hingga stabilitas harga pangan. Artinya ini tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Ya, kalau kita lihat diskon-diskon itu kan tidak bisa meningkatkan jumlah pemudik dari tahun lalu ke tahun ini. Artinya apa? Ya, belum efektif. Stimulus yang diberikan itu bukan akar masalah. Sebagai contoh, di awal tahun ada diskon tarif listrik juga ada ya. Tapi itu segmented. Ya, hanya golongan tertentu. Jadi stimulus-stimulus seperti itu ya sebenarnya baik ya, tetapi yang dibutuhkan masyarakat apa dulu, gitu kan? Tentu sebagian besar, katakanlah golongan kelas menengah, tentu mereka yang diutamakan adalah kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pangan, ya, sandang, wisata nanti belakangan. Kalau kebutuhan pangannya ini sudah terpenuhi, artinya apa? Artinya ya tadi bagaimana supaya harga-harga pangan, gitu ya, kemudian juga transport dan seterusnya ini bisa terkendali. Katakanlah kalau misalnya pendapatan masyarakat secara real ya ini terus membaik, maka permintaan mereka terhadap tadi jasa-jasa pariwisata, kemudian pesawat dan seterusnya itu tentu akan otomatis meningkat. Menurut saya stimulus yang diberikan ini belum efektif ya, menyasar kepada akar permasalahan yang sedang terjadi. Faktanya juga bahwa anggaran bansos kita tahun ini berkurang kurang lebih 16% dibandingkan tahun lalu. Ini juga yang menjadi kendala. Tentu, dengan berkurangnya bansos, maka permintaan masyarakat ya, belanja atau kemampuan belanja masyarakat khususnya kelas bawah ini akan berkurang. Dengan berkaca pada kondisi saat ini, Mas Heri, apakah ada potensi ataupun ada peluang bahwa melemahnya daya beli masyarakat ini tidak hanya terjadi di momen Lebaran, tetapi di bulan-bulan ke depan ini bisa terus terjadi? Ya itulah, jadi ini ada ancaman pelemahan ekonomi pasca Lebaran. Harusnya di kondisi Lebaran ini kita bisa maksimal, tetapi tidak pada titik yang optimal. Sehingga nanti kalau kita lihat trennya, biasanya kan pasca Lebaran itu kan terjadi penurunan permintaan yang tidak sebanyak pada waktu Lebaran. Nah, ini bisa akan lebih parah lagi. Berkaca pada tahun lalu, terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut. Nah, tahun ini bisa jadi akan lebih panjang. Gitu. Makanya harus ada antisipasi yang cukup serius dari pemerintah. Oke, baik, peneliti Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Terima kasih.